Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi yang saya kasih judul ajakan kepada OYPMK untuk melakukan perubahan besar. Di antara kalian yang konsultasi privat atau tanya jawab di kolom komentar YouTube atau kadang sempat ikut live streaming dan bertanya setiap pertengahan bulan, kalian sering berkeluh kesah. Petugas saya kok begini ya, petugas di daerah saya nggak tahu kusta, petugas di daerah saya kok memberikan treatment tidak sesuai dengan pedoman reaksi misalkan, petugas di saya kok nggak tahu reaksi ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya sering membuat materi yang terkait dengan SDM seperti itu. Ya, memang faktanya di Indonesia tidak semua puskesmas itu siap melayani kusta, siap dalam arti SDM-nya atau mungkin perangkatnya, sarana prasarana untuk misalkan melakukan pemeriksaan BTA skin smear atau misalkan logistik obatnya juga kadang ada yang masih kekurangan dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu fakta di lapangan seperti itu. Tidak semua puskesmas siap untuk memberikan pelayanan kusta sesuai dengan pedoman. Nah, SDM-nya juga saya beberapa membuat materi Bagus Juan Maulana SDM, Bagus Juan Maulana petugas, seperti itu coba. Bagus Juan Maulana nakes. Nah, itu saya bicara tentang SDM-nya. Bagaimana petugas itu tidak semuanya terlatih. Bagaimana nakes itu belum semuanya paham tentang kusta. Yang pelatihan tapi hanya OJT tentunya itu juga beda. On the job training itu paling sehari selesai. Itu tentunya beda kualitasnya dengan orang yang sudah melakukan pelatihan secara komprehensif. Standarnya nakes yang bisa memberikan pelayanan tata laksana kusta dengan standar, dengan baik adalah orang yang sudah pelatihan kusta. Itu kayak saya dulu wasor di Makassar, saya 2 minggu. Nah, pelatihan kayak ini tahun 2025 saya juga mengusulkan pelatihan untuk petugas puskesmas itu dilatih 4 hari. Nah, jadi pelatihan pun ada yang versi singkat, ada yang versi panjang seperti itu. Tentunya ilmu yang didapatkan kualitasnya, kuantitasnya pasti beda, ya kan? Nah, pasti yang namanya belajar juga tidak harus dari pelatihan saja, ya. Bisa seperti itu. Misalkan kita ngobrol saja bisa nambah ilmu, ya kan? Kita rapat koordinasi saja bisa nambah ilmu. Kita diskusi, sharing pengalaman dari yang sudah mengalami, terus sharing kepada orang-orang yang baru, ya itu juga bisa nambah ilmu. Bahkan kalian ngobrol dengan petugas puskesmas yang mungkin ilmunya belum tahu tapi lebih tahu kalian, itu juga kalian malah bisa menambah ilmu kepada petugas puskesmas, ya kan? Bisa aja itu terjadi, kalian misalkan lebih tahu daripada petugas puskesmas, itu juga fenomena seperti itu sering terjadi. Karena kalian belajar lebih dulu, kalian baca-baca, kalian nyimak video saya, kalian lebih pintar dari petugas puskesmasnya, itu juga sering terjadi seperti itu. Kalian sering cerita seperti itu. Ya memang ilmu bisa dari mana saja, membaca buku, diskusi, bahkan dari pasien kan seperti itu. Nah, melihat ini bahwa ilmu ini bisa nambah atau ilmu ini bisa didapatkan dari mana saja termasuk dari pasien. Nah, ini merupakan sebuah celah, sebuah kesempatan bagi OYPMK untuk melakukan perubahan besar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memang fokus kepada kusta karena apa? Kusta memang tidak mematikan secara langsung, tetapi membuat cacat. Nah, gimana caranya nih biar cacat ini berkurang? Kalau dulu targetnya tentang kecacatan itu, kasus baru kusta, cacat tingkat 2-nya harus kurang dari 5%. Lalu sekarang diubah, kusta tanpa cacat pada penderita baru ya, harus lebih dari 90%. Artinya targetnya sekarang tidak hanya cacat tingkat 2 saja yang diperhatikan, tapi cacat tingkat 1 juga diperhatikan. Nah, itu sebuah kemajuan nih. Artinya kita tidak menganggap remeh cacat tingkat 1. Cacat tingkat 1 kalau dibiarkan juga bisa menjadi cacat tingkat 2. Ya, Anda coba simak video Bagus Juan Maulana bagaimana mencegah kecacatan, bagaimana mencegah cacat kusta. Di situ saya cerita nih bahwa cacat tingkat 1 itu kalau dibiarkan bisa menjadi cacat tingkat 2. Nah, perubahan indikator kinerja program yang tadinya adalah cacat tingkat 2 pada penderita baru harus kurang dari 5% menjadi penderita baru ini harus tanpa cacat. Nah, atau indikatornya dan targetnya adalah penderita baru yang tanpa cacat kusta harus lebih dari 90%. Itu artinya kita lebih
lebih melakukan upaya-upaya dong tentunya untuk bisa mencapai indikator tersebut. Nah, salah satu upayanya ya harusnya mengadakan pelatihan dan sebagainya. Itu upaya-upaya yang dari pemerintah ya, artinya yang sifatnya top down. Artinya kita mendrive program ini gimana sih untuk mencapai itu. Nah, kan strategi-strateginya kan banyak. Salah satunya kan tentang pengetahuan tentang reaksi, bagaimana tata laksana reaksi yang adekuat dan sebagainya. Nah, gerakan top down ini atas ke bawah yang diupayakan dari pemerintah dan beserta jajarannya, oke, itu di luar ranah kalian OYPMK. Kalian sebagai OYPMK ya hanya menunggu saja, ya kan? Ya tergantung anggarannya ada atau tidak, kesempatannya, ya kan? Terus ada anggaran, ada tenaga, ada waktu, kan seperti itu. Dan tentunya ada kesungguhan dan kesengajaan memang di program benar-benar dari atas. Oke. Lalu apa yang bisa kalian lakukan sebagai OYPMK untuk berperan melakukan perubahan besar dalam tata laksana kusta? Saya kasih tahu, teman-teman OYPMK itu kalian kan yang sudah belajar lebih banyak, lebih dulu, lebih tahu, entah itu baca dari Permenkes, baca buku Saku Kusta, baca jurnal misalkan, dan sumber-sumber yang terpercaya, termasuk dari video saya. Kalian ini kan memiliki bekal pengetahuan akhirnya kan, saat bertemu dengan nakes kalian, saat konsultasi, saat periksa. Nah, disitulah interaksi, tanya jawab. Saya pengen kalian itu konsultasi dengan berbekal ilmu, gitu loh. Saya suka seperti itu. Nah, misalkan kalian ketemu nakes yang tidak begitu paham tentang kusta, kalian malah lebih paham tentang kusta, ngobrol. Nah, di situ tukar menukar sebuah ide dan gagasan, ya kan? Ada interaksi antar materi pemikiran. Di situ kalau ada kesenjangan, nah itu kan pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan di situ ya. Kok begini ya? Oh ya, kata saya begini loh. Kata saya begini loh. Ini di Permenkes sekian loh. Loh, saya baru tahu. Nah, menurut narasumber saya begini loh. Loh, kok saya baru tahu. Nah, begitu ada kesenjangan itu kan sebuah awal dari akan adanya perubahan besar sebenarnya. Nah, justru saya menghimbau teman-teman OYPMK untuk melakukan perubahan dengan cara seperti itu. Tidak apa-apa terjadi kalian membawa gagasan tapi tidak sesuai dengan apa atau persepsi dari nakes misalkan. Nggak apa-apa, dibenturkan. Benturan antar ide itu justru yang akan menimbulkan ilmu baru kan seperti itu. Ada tesis, ada tesis, antitesis melahirkan sintesis baru kan seperti itu. Jadi pertukaran antar ide, pertukaran antar gagasan justru itu harus terjadi gitu loh. Untuk bisa melahirkan rasa penasaran, ya kan, sehingga nakes ini juga akan belajar. Nakes ini akan belajar mencari tahu atau mengusulkan ke atasannya, mengusulkan kepada pembuat kebijakan yang membuat sistem dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin karena mereka banyak yang bertanya-tanya, akhirnya mungkin saat lagi rapat atau mungkin mereka di grup Wasor Kusta mungkin akan berdiskusi. Saya menghadapi pasien luka begini-begini, sengaja biar ada diskusi. Biar ada diskusi, nanti mungkin yang senior akan memberikan sharing informasi. Programmer-programmer yang senior, yang lebih tahu mungkin akan memberikan masukan-masukan. Disitulah ilmu akhirnya hidup gitu loh. Nah, kalaupun misalkan di situ terjadi kebingungan dan sebagainya, ya biarin. Justru kebingungan itu kan awal orang mau paham kan seperti itu kalau dalam bahasa santri seperti itu. Nah, justru adanya konflik-konflik kecil, saya sebut konflik ya, konflik di tataran ide seperti itu bagus gitu loh. Tidak hanya kalian datang ke sana manut-manut lah, yang dituruti apa iya pasti benar, pengalaman juga belum ada, pelatihan juga tidak dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi justru kalian harus pintar dulu sebagai OYPMK, belajar yang banyak, membawa ilmu, membawa bekal, sehingga ini untuk bahan diskusi tatkala kalian konsultasi dengan tenaga kesehatan di wilayah kalian. Nah, inilah yang saya sebut gerakan bottom up. Kalau tadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu top down, dari atas ke bawah. Lah yang kalian lakukan ini bottom up. Nah, perubahan besar ini akan tercipta tatkala gerakan top down dan bottom up ini selaras bertemu gitu loh. Di bawah sana bergejolak, ada tuntutan ini itu dan sebagainya. Wah, pasien sekarang sudah mulai tambah pinter. Pasien malah membawa Permenkes nomor 11 tahun 2019.
sudah tahu Permenkes, pasien sudah tahu reaksi, petugasnya malah belum tahu. Nah, ini gimana nih, ya kan? Nah, biar adanya kesenjangan seperti itu, adanya pertanyaan, adanya gejolak seperti itu, biarin. Itulah mekanisme natural untuk menciptakan sebuah perubahan. Jadi jangan takut, ya. Saya tuh tidak menganjurkan Anda untuk bertengkar, untuk ngebrak meja. Ya, adu gagasan nggak harus dengan cara kekerasan seperti itu, ya. Ya, ada caranya dong menyampaikan gagasan dengan baik. Nah, kalian tuh berhak untuk bertanya, untuk mendapatkan informasi yang seimbang dan bertanggung jawab. Itu dilindungi undang-undang kesehatan loh. Setiap orang itu berhak atas informasi yang seperti itu. Ya, artinya kalian berhak mendapatkan informasi yang seimbang, informasi yang bertanggung jawab, yang benar, kan seperti itu. Jadi kan boleh dong bertanya. Boleh bertanya, asal kalian menyampaikan pertanyaannya dengan baik, tidak menyerang secara personal, tidak merendahkan nakes dan sebagainya. Nakes bisa menanggapi dengan baik pula. Konsepnya demikian, ya. Meskipun person by person mungkin watak beda-beda, ya kan. Tapi cobalah untuk berargumentasi. Ini menurut Permenkes begini loh, begini. Ini gimana ya? Bertanya, nggak apa-apa. Adanya konflik-konflik kecil, saya sebut konflik ya, konflik dalam tataran ilmu pengetahuan, it's okay, nggak masalah gitu loh, kan nggak baku hantam, nggak gelut gitu loh. Konflik dalam tataran ilmu pengetahuan itu justru wajib untuk memicu pikiran Anda, memicu otak Anda untuk terus berpikir, akal sehatnya muncul gitu loh. Tidak, ya pokoknya begini, tidak tiba-tiba saklek seperti itu, tiba-tiba atau like and dislike saja, keputusan berdasarkan suka atau tidak suka saja, kan nggak seperti itu. Kita kan punya akal itu untuk berpikir seperti itu. Jadi teman-teman OYPMK, saya ngajak Anda untuk terus belajar. Ya, daripada nunggu tenaga kesehatan tuh pinter semua di wilayah puskesmas ini, di se-Indonesia Raya, pinter semua tentang kusta, daripada nunggu anggaran, kesempatan, waktu, biaya seperti itu. Lah kita juga bergerak nih, bottom up, dari bawah gitu loh. Jadi oke, kalau di atas juga memang syukur-syukur mereka sedang mengupayakan itu, ya kan? Kita dari bawah juga bergerak gitu loh, sehingga klop. Kalau sudah klop seperti ini antara nakes dan OYPMK-nya paham tentang kusta, paham tentang tata laksana kusta, paham tentang reaksi, paham bagaimana mencegah reaksi, bagaimana mencegah kecacatan, maka tata laksana kusta dan penanggulangan kusta secara keseluruhan secara program itu juga akan membaik. Itulah perubahan besar yang sedang ingin saya wujudkan dengan cara membuat video-video seperti ini, mengajarinya OYPMK-nya kayak gitu. Biar semuanya sama-sama tahu dan akan tercipta sebuah perubahan besar, berawal dari adu gagasan, adu ide seperti itu, sehingga akan tercipta TikTok, akan tercipta relasi antar materi seperti itu, antar gagasan, antar ide, sehingga akan melahirkan ide-ide baru, sehingga akan tercipta sebuah ketimpangan, kesenjangan yang harus diisi oleh ilmu pengetahuan baru dan sebagainya. Itu akan sangat merangsang adanya perubahan-perubahan yang secara signifikan. Nah, saya senang sekali nih teman-teman sudah mulai bertanya tentang reaksi. Yang tadinya reaksi itu apa? Reaksi dianggapnya sekedar efek samping obat, tapi sekarang sudah lebih tahu tentang reaksi. Saya melihat seperti ini tuh, wah, ini pergerakan-pergerakan kayak gini tuh kalau misalkan terus-terus ini akan semakin meluas. Ya kan, skalanya juga akan naik seperti itu. Lah, daripada Kemenkes fokus bagaimana sih caranya mencegah kecacatan, tapi data tentang cacat juga tidak ada. Nah, ini kan perlu didesak lagi. Cacat diperhatikan, jangan sampai cacat. Lah, pertanyaannya, data tentang kecacatan emang ada. Adanya hanya cacat saat pasien baru ditemukan, cacat saat RFT, selesai pengobatan, kan dicek lagi di situ tuh tingkat cacatnya berapa, skornya berapa. Hanya ada itu. Lah, pasca pengobatan, pasca RFT, cacatnya tercatat di mana? Tidak ada pencatatan tentang itu. Ada pencatatan kalau reaksi, ya. Nah, di buku penderita juga macam-macam versi nih, antar provinsi bisa aja beda. Ada yang tidak ada pencatatan setelah itu. Ada yang lembarannya kayak saya niru malah Provinsi Jawa Timur, itu tebel, 27 halaman. Di situ ada nih forum untuk pencatatan reaksi meskipun pasca RFT. Nah, mending tuh di situ ada catatan. Tingkat cacatnya berapa nih meskipun pasca RFT, pasca pengobatan. Kalau reaksi berobat ke puskesmas, di situ bisa dicatat.
Tapi itu pun hanya untuk arsip puskesmas saja. Itu tidak terlapor sampai ke nasional, sampai Kemenkes. Lah bagaimana Kemenkes akan tahu kondisi di lapangan cacatnya sudah separah apa? Coba bayangin kalau ada pencatatan itu. Kecacatan pasca RFT, pasca pengobatan. Saya yakin itu fenomena gunung es yang kita nggak lihat dasarnya, bottomnya. Kita hanya lihat fenomena-fenomena yang teman-teman konsul kan. Saya tangannya sudah kempes, saya mati rasa dan sebagainya. Coba kalau kita benar-benar mengkaji, ada survei, sebenarnya kecacatan pasca RFT itu seperti apa? Ngeri. Ngeri, saya yakin banyak sekali. Kalau misalkan yang terdeteksi hanya selama pengobatan, nah itu mungkin belum seberapa. Oke, itu tercatat awal pengobatan, diperiksa tingkat cacatnya, skornya, jumlahnya. Akhir pengobatan dicek lagi, terus setelah itu nggak ketemu. Nah, justru itu yang bahaya tuh. Pasca RFT, kalian belum dibekali ilmu tentang reaksi, nggak tahu saat terjadinya reaksi diem-diem baik, nggak tahu tata laksananya tidak adekuat. Reaksi yang memanjang aja banyak sekali kan di antara kalian. Stadium inflamasi memanjang, itu. Reaksi berat tidak ditangani secara adekuat. Nah, simak bagus Johan Maulana 5 kesalahan fatal penanggulangan reaksi. Itu yang paling sering terjadi itu tuh, 5 itu. 5-5-nya ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan inflamasinya memanjang. Minum prednison sampai ketergantungan, sampai memanjang. Ya cacat, Mas. Wong reaksi itu didesain bagaimana diobati menggunakan pengobatan steroid seperti prednison, metilprednisolon. 3 bulan stadium inflamasinya menurun tuntas sehingga kalian terselamatkan, tidak ada sisa-sisa kerusakan saraf baik sensorik maupun motorik, sehingga reversible alias kembali seperti semula. Tapi kenyataan di lapangan, berapa banyak orang yang stadium inflamasinya memanjang, diobati prednisonnya begitu turun, ternyata gejala reaksinya naik lagi. Nah, akhirnya memanjang. Lah memanjang seperti ini justru yang mengakibatkan kecacatan. Coba diperhatikan teman-teman kalian yang stadium inflamasinya memanjang, yang ketergantungan prednison, yang kok nggak tuntas naik turun seperti itu. Perhatikan coba, ada nggak kecacatan? Perhatikan dengan baik. Kalau ya silahkan periksa untuk bisa lebih detailnya. Periksa gangguan fungsi saraf. Ada nggak nih kematian sensorik di sini bertambah, mati rasanya? Ada nggak kelemahan otot yang terjadi? Ada nggak kok ini kempes? Ada nggak kalian kok tiba-tiba megang gelasnya lepas sendiri, megang bolpennya lepas sendiri? Itu gara-gara apa? Stadium inflamasi yang memanjang, salah satunya itu. Dan itu terjadi pasca RFT, saya yakin lebih banyak. Ya, karena tidak terekod aja. Coba kalau terekam datanya, ngeri. Kemenkes ngomong, jangan sampai cacat ya, gimana caranya jangan sampai cacat? Lah data kecacatan pasca RFT aja tidak terekam gimana? Coba kalau nggak tahu datanya seperti apa tuh kecacatan pasca RFT, di data tingkat cacatnya berapa, jumlah skornya seperti apa, cacat tingkat 1, cacat tingkat 2, wah ngeri, saya yakin ngeri sekali. Wah ternyata sebanyak ini kecacatan, ngeri. Nah, untuk ini semua kan perlu perubahan besar. Saya ajak teman-teman OYPMK belajar. Saat konsultasi adu gagasan, nggak apa-apa. Nggak usah takut dimarahin, nafasku galak dan sebagainya. Nggak apa-apa, sampaikan dengan cara yang baik. Nek perlu bawa Permenkesnya, download ada di Google Permenkes Kusta. Download di situ. Nah, kalau ada Permenkesnya kan nggak bisa nolak. Orang mau bantah gimana loh? Ini aturan negara kok mau dibantah. Di situ kan tata laksana reaksi juga ada. Di situ tata laksana relapse seperti apa. Yang kambuh kok pengobatannya harusnya begini 3 bulan sekali harus dilakukan cek PTA sekian tapi tidak dilakukan. Banyak yang tidak melakukan itu. Tunjukin aja. Mau bantah gimana wong ini Permenkes. Ya kan? Jadi teman-teman, ayo masuk bagian dari perubahan besar yang sedang kita lakukan untuk Indonesia lebih baik, penanganan kusta lebih baik, tata laksana kusta lebih baik, sehingga apa yang kita inginkan dari awal itu tadi, bagaimana kecacatan bisa tercegah, itu bisa kita dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.